Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahyuni. Saya dari kelas 2B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan dan kewarganegaraan yang berjudul pengertian, prinsip, latar belakang, dan karakteristik clean government and good governance. Clean government and good governance sering dikaitkan dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk menjadi baik, maka harus bersih dulu dari segala persoalan, terutama dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kita lebih nyaman menggunakan istilah clean terlebih dahulu kemudian good. Istilah government dan governance adalah dua hal yang berbeda. Government lebih pada pemerintah atau subjek. Bisa juga dikatakan sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintah negara. Sedangkan governance, tindakan atau fakta ataupun cara melakukan atau menjalankan oleh pemerintah atau pada kata kerja. Prinsip dalam clean government and good governance terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama, kebersamaan yang dibangun. Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dan mampu melakukan pengaturan hubungan antara lembaga untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang kedua, mengubah kekuasaan yang semula kekuasaan atas, maka paradigmanya diubah menjadi kekuasaan untuk mengurus atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kedudukan yang sama antar lembaga dalam mencapai tujuan masyarakat. Yang keempat, merancang ulang susunan dan budaya kerja instansi diubah menjadi motor penggerak bagi untuk menjalin kerjasama yang kokoh, mandiri, dan dinamis. Yang kelima, menggandeng seluruh komponen dan lembaga masyarakat diikutsertakan dalam mencapai tujuan masyarakat. Yang keenam, tanggap. Pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pemberian tanggapan, pemenuhan kebutuhan, dan mampu menyelesaikan masalah. Penerapan clean government and good governance di era otonomi daerah. Clean government and good governance menjadi harapan yang sangat kuat dari warga bangsa ini. Peranan pemerintah dalam sektor publik masih sangat dominan. Agar tercipta kondisi masyarakat yang kuat berpartisipasi dalam pembangunan, maka swasta dan masyarakat juga harus lebih kuat check and balance untuk menciptakan clean government and good governance. Tidaklah cukup oleh lembaga yudikatif dan legislatif saja. Penerapan clean government and good governance lebih banyak diperuntukkan pada sektor publik, sehingga dituntut lebih banyak mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai visi penerapan clean government and good governance. Penerapannya yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, kecerdasan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada beberapa aspek sebagai prinsip pokok dalam clean government and good governance. Setidaknya terdapat 9 aspek fundamental atau asas dalam good governance yang dirumuskan dalam LAN, Lembaga Administrasi Negara. Aspek clean government and good governance tersebut yaitu: yang pertama, partisipasi atau participation merupakan sebuah asas yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perwakilannya, sehingga masyarakat memiliki kebebasan dalam mengungkapkan kehendak dan ide yang bersifat membangun. Yang kedua yaitu penegakan hukum atau rule of law, merupakan
sebuah asas pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh pemerintahan yang berwibawa, konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum yang tanpa memandang bulu dan sederajat di mata hukum akan menegakkan pemerintahan yang tertata dengan baik. Hal tersebut dapat direalisasikan dalam pemerintahan yang bersih dan baik dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law, yakni adanya tindakan atau aturan hukum yang jelas. Yang kedua, kepastian hukum atau legal certainty adalah aturan yang jelas untuk sebuah aturan. Yang ketiga, hukum yang responsif atau aturan hukum berdasar aspirasi masyarakat dan pengakomodasi kepentingan publik. Yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif merupakan penegakan hukum yang sama kepada semua warga. Yang kelima, independensi peradilan adalah bebasnya hukum dari campur tangan penguasa dan kekuatan yang lain. Kemudian, nomor 3 yaitu transparansi atau transparansi merupakan asas yang sangat menopang terwujudnya clean government and good governance dan menjadi syarat utama agar budaya korupsi dapat ditanggulangi sejak dini, dari mulai penetapan jabatan publik sampai harta kekayaan pejabat publik. Yang keempat yaitu responsif atau responsiveness. Di sini adalah bagaimana pemerintah tanggap terhadap persoalan dan kondisi masyarakat, cepat dalam bertindak dalam persoalan masyarakat. Untuk yang tren saat ini, pemerintah harus proaktif dan mau belusukan untuk mengetahui persoalan yang ada di masyarakat. Yang kelima yaitu orientasi kesepakatan atau consensus orientation adalah bagaimana keputusan itu diambil harus dengan musyawarah dan disepakati semua anggota serta meminimalkan konflik kelompok. Jadi, minimal semua golongan menerima hasil musyawarah. Yang keenam yaitu kesetaraan atau equity adalah pelayanan tanpa mengenal sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketujuh yaitu efektivitas atau effectiveness dengan parameter produk yang menjangkau sebesar-besarnya dan efisien atau efisiensi ini diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ke-8 yaitu akuntabilitas atau accountability. Ini adalah dikatakan bahwa terukur dan mampu dipertanggungjawabkan. Yang ke-9 yaitu visi strategis atau strategi vision, yaitu bagaimana keputusan mengambil kebijakan dapat diberlakukan untuk jangka yang sangat panjang, minimal 20 tahun yang akan datang. Reformasi penyelenggaraan negara pada hakikatnya adalah merupakan aktualisasi dari prinsip ushul khamsah yang penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang religius adalah merupakan pengejauhan tahan prinsip hibjuh al-din atau menjaga agama, karena diyakini agama merupakan pedoman dan tuntunan hidup yang harus melekat dalam perilaku kehidupan bangsa dan bernegara. Tidaklah mengherankan apabila dalam rumusan Pancasila persoalan agama diletakkan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang hal tersebut merupakan bentuk ikrar atau syahadat bangsa Indonesia terhadap agama sebagai pedoman hidup. Yang kedua yaitu terwujudnya masyarakat yang manusiawi, adil, mandiri, baik, dan bersih adalah merupakan perwujudan dari prinsip hifzu an-nafs atau menjaga jiwa, dan hifzu al-aql menjaga akal.
karena fitrah manusia terletak pada optimalisasi kesadaran dalam jiwa dan akalnya. Tanggung jawab kekhalifahan yang dibebankan Tuhan kepada manusia bertumpu pada jiwa dan akal. Dengan demikian, yang diharapkan dalam konsep mewujudkan masyarakat Indonesia yang manusiawi, adil, baik, dan bersih adalah masyarakat yang memiliki jiwa luhur dan akal budi yang dapat membimbing bangsa Indonesia kepada kebenaran sesuai dengan tuntunan syariat agama. Yang ketiga yaitu terwujudnya masyarakat yang bersatu dan demokratis dapat dikaitkan dengan prinsip hifzu al-nafs, menjaga keturunan. Agama telah memberikan tuntunan kepada manusia menikah untuk dapat mempertahankan regenerasi, demokrasi, dan persatuan hanya akan dapat terwujud apabila manusia melangsungkan proses regenerasi dengan memiliki keturunan, bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan, membentuk keluarga sakinah, dan menghasilkan anak keturunan. Yang keempat yaitu sejahtera, maju, dan mandiri adalah merupakan perwujudan dari prinsip hifzu al-mal atau menjaga harta. Kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dapat diraih apabila kebutuhan hidup terpenuhi. Kemudian, percepatan pemberantasan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut corruption, menyuap dan corrumper, merusak, yang kemudian didefinisikan perbuatan yang buruk atau tindakan menyeleweng dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan bagi pihak lain. Ke-30 bentuk atau jenis delik tindakan pidana korupsi. Dua jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku penyelenggaraan negara terkait dengan kekuasaannya. Ke-30 tersebut dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu kerugian uang negara, 2 suap menyuap, 3 penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh yaitu gratifikasi. Sedangkan keenam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberi keterangan ke rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelopor. Dalam mempercepat pemberantasan korupsi, maka sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang yang peran sertanya diwujudkan dengan 1. Hak mencari, memperoleh, memberikan, dan memberi informasi adanya dengan dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindakan pidana. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh, dan memikirkan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak korupsi. Yang keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 hari. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal A. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C. B. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi, pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Komisi
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk karena di samping korupsi telah terdesentralisasi, juga semakin atau canggih yang modus-modus tindak pidana korupsi yang terjadi. Sesungguhnya tim pemberantasan korupsi sebelumnya sudah ada, akan tetapi karena tidak memenuhi ekspektasi masyarakat dibentuk KPKJ atau tim pemberantas korupsi. Yang sudah ada sebelumnya adalah yang pertama, tim pemberantasan korupsi dengan Kepres nomor 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 1960. Yang kedua, Komite Anti Korupsi yang dibentuk pada 1970. Yang ketiga, Komite 4 dibentuk dengan dasar hukum Kepres nomor 12 tahun 1970 tertanggal 31 Januari 1970. Obstip dibentuk dengan Impres nomor 9 tahun 1977. Yang kelima, tim pemberantasan korupsi yang dibentuk pada 1982. Yang keenam, KPKPN dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 dan Kepres nomor 27 tahun 1998 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara. Kemudian ulama fikih sepakat bahwa pemanfaatan hasil korupsi adalah haram dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Dari semua mazhab memberikan contoh bahwa sholat dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara batil adalah sah selama syarah dan rukunnya terpenuhi, tetapi tetap dosa apabila memakainya. Sama juga halnya dengan ibadah haji yang uangnya diperoleh dengan secara batil. Hukumnya yang pantas untuk seorang koruptor dalam Islam dikelompokkan menjadi 3, yaitu tindak pidana hudud, yang kedua tindak pidana pembunuhan, yang ketiga tindak pidana takzir atau jarimah, yang sehingga semua tindak pidana korupsi diserahkan pada hakim dengan mengacu pada 3 hal tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.